Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imron, NIM saya 289205010, prodi saya Manajemen, Universitas Pancasakti Bekasi. Mata kuliah Public Speaking and Negotiation, dosen pengampu Bapak Joni Tasmanto, SOS MM. Yang pertama, Public Speaking sebagai sarana komunikasi. Secara sederhana, public speaking dapat didefinisikan sebagai proses berbicara kepada sekelompok orang dengan tujuan untuk memberi informasi, mempengaruhi, atau menghibur audiens. Banyak orang menyebut public speaking sebagai presentasi, seperti layaknya semua bentuk komunikasi. Berbicara di depan publik memiliki beberapa elemen dasar yang paralel dengan model komunikasi yang dikemukakan oleh Laswell, yakni komunikator atau pembicara. Pesan, isi presentasi, komunikan atau pendengar atau audiens, medium, dan efek dampak presentasi pada audiens. Tujuan berbicara di depan publik bermacam-macam, mulai dari mentransmisikan informasi, memotivasi orang, atau hanya sekedar bercerita. Selanjutnya, khalayak sebagai bagian dari public speaking. Secara sederhana, khalayak diartikan sekumpulan orang yang terjadi pembaca, pendengar, pemirsa, berbagai media, menunjukkan beberapa kerumitan untuk membedakan beberapa kadar keikutsertaan dan keterlibatan khalayak. Khalayak yang pertama dan tersebar adalah populasi tersedia untuk menerima tawaran komunikasi tertentu. Dengan demikian, semua yang memiliki pesawat televisi adalah audiens televisi dalam artian tertentu. Selanjutnya, khalayak kedua merupakan khalayak yang menerima hal-hal yang ditawarkan dengan kadar yang berbeda-beda, seperti pemirsa televisi reguler, pembeli surat kabar, dan sebagainya. Selanjutnya, kekuatan sekaligus pengendalian emosi untuk keberhasilan komunikasi. Untuk melaksanakan pekerjaan, dibutuhkan juga kecerdasan emosional atau emotional quotient dari seseorang pegawai atau karyawan. Karena seseorang mempunyai kecerdasan emosional yang tinggi, mempunyai kemampuan untuk mengelola perasaannya, antara lain dapat memotivasi dirinya sendiri dan orang lain, tegar menghadapi frustasi, sanggup mengatasi dorongan-dorongan primitif dan menunda kepuasan sesaat, mengatur suasana hati yang aktif, dan mampu berempati dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Selanjutnya, teknik dalam penyampaian presentasi dalam negosiasi. Dalam komunikasi, kita memahami bahwa informasi mengalir mulai dari panca indera dari mitra komunikasi kita menangkap rangsang atau stimuli indrawi. Tulisan, suara, gambar, bunyi, dan sensasi indrawi lainnya dipancarkan oleh sumber komunikasi baik melalui media tertentu ataupun secara langsung melalui udara, kemudian ditangkap oleh telinga, mata, dan juga panca indera lainnya. Dari panca indera stimuli tersebut diteruskan ke otak untuk diolah lebih lanjut guna mendapatkan makna atau artinya. Kemudian dari otak terus bergerak menuju sistem nilai atau perasaan untuk dievaluasi dan diberi nilai emosional, dibiarkan netral. Selanjutnya, manajemen kritik pidato atau presentasi. Definisi dari Mary Parker Follett ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan. Menurut Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, perorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan terima secara universal. Selanjutnya, evaluasi diri atau menggali potensi agar dapat memberikan yang lebih baik. Mengenal diri sendiri. Pengertian diri sendiri merupakan sendiri dan didefinisikan sebagai kata-kata sendiri. Oscar Wilde pernah mengatakan, jadilah diri sendiri, diri orang lain sudah diambil. Walaupun terdengar lucu, ini benar, namun tidak menjadi diri sendiri jika tidak mengenal, memahami, dan menerima siapa diri sendiri. Menjadi diri sendiri perlu menyelami norma-norma yang diyakini dan dipikirkan hal-hal yang membentuk inti diri sendiri. Sebagai bagian dari proses ini, renungkan juga hidup dan pilihan diri sendiri.
Selanjutnya, kiat-kiat mengelola kritik dalam aktivasi public speaking. Pengaruh kritik di dalam kehidupan cenderung menjadi nilai-nilai yang negatif yang merugikan. Ketika seseorang menerima kritik, naluri akan cenderung defensif dan kita akan berupaya supaya orang yang menyampaikan kritik tersebut mengerti dan memahami apa yang kita inginkan. Kritik yang dijadikan cermin diri justru akan memperlihatkan cara pandang orang lain dari sudut pandang yang berbeda. Bahkan cara pandang dan sudut pandang tersebut terkadang sama sekali tidak pernah terpikirkan oleh kita. Nah, kesimpulannya adalah public speaking adalah berbicara di depan orang banyak. Public speaking merupakan keterampilan yang sangat penting dikuasai oleh setiap orang. Salah satu komunikasi yang menggunakan bahasa lisan sebagai medianya dengan output berupa pidato, drama, presentasi, dan lain-lain. Keterampilan berbicara di depan orang lain termasuk salah satu hal penting yang harus kita latih sejak dini. Banyak di antara yang sudah bisa mengatasi masalah gugup ketika berbicara. Akan tetapi, keterampilan berbicara tidak berhenti sampai di situ saja. Salah satu ukuran seseorang pembicara yang baik adalah mampu memberikan kesan mendalam bagi mereka yang mendengarkan. Selain itu, tolak ukur lainnya adalah respon yang baik dari mereka yang mendengarkan.